Anak Bapak sekalian, kita akan rema pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi ini. Kami akan memulai pembelajaran, namun sebelumnya kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kuasai hati pikiran kami, di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom anak Bapak sekalian. Renungan pagi bagi kita terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan 16. Bapak minta anak Bapak akan membaca 7 sampai dengan 16, namun Bapak hanya akan baca ayat 14 untuk saat ini. Demikian firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Dari pembacaan firman Tuhan, kita tahu bahwa kondisi situasi pada saat itu bukanlah kondisi yang baik. Bukanlah kondisi yang boleh dikatakan biasa. Namun kondisi pada saat itu adalah kondisi yang begitu mencekam. Kondisi yang begitu menakutkan, meresahkan. Kenapa? Ternyata pada masa itu sedang terjadi kemarau yang berkepanjangan. Kemarau yang begitu luar biasa, kemarau yang begitu ganas. Walaupun mungkin kalau hujan terus menerus, hari ke hari pasti kita juga tidak akan nyaman. Namun pada saat ini mereka sangat mengharapkan hujan oleh karena kemarau yang begitu berkepanjangan. Anak Bapak sekalian, lewat pembacaan firman Tuhan ini kita akan belajar dari satu tema, yaitu belajar dari ketaatan janda Sarfat. Belajar dari ketaatan janda Sarfat. Kita sudah belajar dari ketaatan Nuh, kita sudah belajar dari ketaatan Abraham 1 dan 2. Kita juga sudah belajar dari ketaatan Yusuf. Kita tahu bahwa mereka adalah tokoh-tokoh yang luar biasa. Namun kali ini kita akan belajar dari tokoh yang berbeda, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan nabi-nabi ini. Oleh karena itu, yang pertama yang dapat kita lihat dari pembelajaran ketaatan janda Sarfat ini adalah kita lihat dulu siapa janda Sarfat ini. Jadi yang pertama adalah janda Sarfat bukanlah bangsa Israel. Kalau bukan bangsa Israel, siapa dia? Janda Sarfat ini tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan identitasnya, namun disebutkan bahwa dia berasal dari daerah Sarfat atau ada di daerah Sarfat, dan Sarfat itu sendiri ada di wilayah Sidon yang sekarang kita kenal itu adalah Libanon. Anak Bapak sekalian, janda ini bukanlah dari golongan Israel. Itu artinya bisa dipastikan bahwa janda ini bukanlah orang yang percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, termasuk Allah Elia. Janda ini bukan dari keturunan Abraham, bukan dari golongan bangsa pilihan. Berarti janda ini adalah dari bangsa penyembah berhala, penyembah dewa-dewa, penyembah yang tidak disenangi oleh Allah. Dalam perjanjian lama, janda ini disinggung untuk memberitahu begini, kenapa Elia diutus kepada janda Sarfat? Kenapa bukan kepada salah satu janda yang ada di Israel? Bukankah di Israel ada banyak janda, tapi kenapa kepada janda di Sarfat? Itu artinya janda ini begitu penting. Ketaatannya nanti begitu penting untuk kita lihat. Yang kedua, belajar dari ketaatan janda Sarfat. Sekalipun janda Sarfat ini bukan dari keturunan Israel, bukan orang yang mempercayai Allahnya Elia, janda ini tidak mengenal Elia Nabi, namun dia taat terhadap Elia. Janda ini taat terhadap Elia walaupun di awal ada percakapan yang sepertinya berat bagi hati janda itu untuk
menuruti permintaan Elia. Kita lihat bahwa ketika Elia berkata, ambilkanlah dulu aku sedikit air. Janda ini tidak interupsi, dia langsung bertindak bergegas untuk kembali mengambil air. Namun ketika janda ini sedang berbalik arah untuk mengambil air, Elia berkata, ambilkan juga bagiku sedikit roti. Maka janda ini langsung interupsi untuk memberitahu apa? Kalau air mungkin masih bisa saya berikan, masih ada air. Tetapi kalau roti sudah tidak ada, sebab aku ini sekarang sedang melakukan perjalanan untuk mengambil ranting-ranting kayu, mengambil kayu bakar, untuk maksud mengolah tepung yang sedikit dan minyak dalam buli yang sedikit untuk makan terakhir. Jadi kita dapat melihat dari pernyataan bahwa ternyata sebenarnya janda Sarfat ini juga sedang mempersiapkan makan kematian. Sebab diberitahu begitu mereka makan makanan terakhir itu mereka menunggu mati, sebab tidak ada lagi yang lain. Namun apa yang terjadi ketika Elia berbicara kepada janda ini, memberitahukan kebenaran firman Tuhan kepada dia, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa janda Sarfat ini mau mendengar Elia. Janda ini kembali bukan orang yang mengenal Allah Israel, bukan mengenal Elia sebagai nabi Allah, tapi janda ini mau mendengar Elia, mau mendengar permintaannya, mau mendengar pesan yang disampaikannya. Apakah hanya mau mendengar? Dia bukan sekedar mau mendengar, tetapi dia mau melakukan tepat seperti yang disampaikan oleh Elia. Anak Bapak sekalian, terserah siapa yang datang kepada kita. Kalau itu kebenaran yang disampaikan, kalau itu firman Allah yang disampaikan, maka sudah seharusnya sebagai orang percaya kita mau mendengarkan dan melakukan tepat seperti yang disampaikan. Yang ketiga, belajar dari ketaatan janda Sarfat, yaitu bahwa ketaatan janda Sarfat membawa pada pengalaman yang indah. Kita lihat pada ayat yang 15 sampai dengan 16. Akhirnya kita tahu bahwa janda Sarfat dan anaknya dan juga Elia terpelihara dari kemarau yang berkepanjangan. Pada saat Elia datang kepada janda di Sarfat, kemarau sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun. Itu artinya kalau tadi di awal saya sampaikan kemarau itu 3,5 tahun, berarti masih ada 1,5 tahun. Itu cukup untuk membawa kematian bagi janda dan anaknya. Namun oleh karena janda ini mendengar dan melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan melalui Elia kepada janda ini terpelihara dan juga anaknya terpelihara dan juga Elia terpelihara selama musim kemarau. Dia terpelihara dan tidak mengalami kematian seperti yang dibayangkannya, seperti yang dipikirkannya, seperti yang diucapkannya ketika pertama sekali bertemu dengan Elia. Bahwa dia berkata, aku sedang mengambil kayu bakar untuk mengolah roti atau mengolah makan terakhir untukku dan anakku. Setelah itu kami menunggu mati. Anak Bapak sekalian, belajarlah taat kepada Tuhan. Belajarlah taat kepada firman Tuhan. Belajarlah taat kepada hamba Tuhan. Belajarlah taat kepada orang tuamu. Belajarlah taat kepada gurumu. Belajarlah taat atas peraturan sekolahmu. Belajarlah taat kepada bangsamu. Karena ketaatan itu akan membawa kita pada pengalaman yang indah. Mungkin akan berbeda dari apa yang kita baca. Mungkin berbeda dari apa yang dialami oleh
oleh hamba-hamba Tuhan sebelumnya, tapi pasti akan membawa pada pengalaman yang indah. Amin. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Hari ini kami belajar dari ketaatan seorang janda di Sarfat. Kami melihat bagaimana dampak dari ketaatannya. Oleh karena itu, tolong kami untuk menjadi pribadi yang belajar taat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.